Kemudian ketika beliau tulis kitabnya, itu kitabnya nggak ada keyakinan sama dengan Salafi sekarang. Salafi saja yang merasa sama dengan keyakinan ini. Nggak ada yang sama, Pak. Beliau cuma menggunakan bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Bapak menyebut ada Syafi'iyah atau Syafi'i, ada Asy'ariyah. Kita fokus dua ini, Pak, baru nanti ke sana. Karena itu sudah saya singgung sedikit. Syafi'iyah, Asy'ariyah ini, kalau kita kaji lebih lanjut, ini sebenarnya sebuah madrasah, Pak. Sebuah metode ilmiah, sebuah lembaga riset ilmiah yang besar, antar generasi, diisi banyak orang, dan banyak kitab hasil kajian itu. Ini madrasah. Pendirinya baru Imam Syafi'i. Pendirinya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Oke. Ini meninggal 150 Hijriah. Ini 324 Hijriah. Saya Imam Syafi'i dulu, Pak. Imam Syafi'i ini usia belasan tahun, 15 tahun, sudah diizinkan gurunya berfatwa. Kenapa diizinkan fatwa? Ilmunya mumpuni. Dan beliau ini saya khususkan terkait dengan bahasa Arab. 9 tahun belajar bahasa Arab di suku Huzail, Pak. Bahasa Arab apa yang belajarnya? Bahasa Arab murni. Bahasa Arab Quraisy. Yang dengan bahasa ini Al-Quran diturunkan. Sehingga bahasa kesusastraan Arab adalah bahasa tertinggi di zaman itu. Artinya setiap daerah itu kan punya sastra. Sastra itu punya tingkatan-tingkatan. Sastra yang paling bagus di Arab di zaman itu dikalahkan bahasanya oleh redaksi Al-Quran. Nah, Imam Syafi'i 9 tahun belajar bahasa Arab untuk memahami bahasa Al-Quran itu di suku Huzail. Sehingga dia belajar syair-syair yang biasa dipakai oleh orang Arab jahiliyah dulu. Kenapa? Karena Al-Quran digunakan dengan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Dengan prosa mereka, dengan syair mereka, dengan pantun, dengan puisi mereka. Yang itu bahasanya rumit. Otomatis bahasa itu, kita nggak usah mengkaji orang Arab dahulu lah. Bahasa kita kampung kita sajalah. Kita tengok dengan pengalaman hidup kita sekarang. Kita tengok bahasa anak-anak sekarang. Masih bahasa kampung kita dulu tidak? Kita tengok chattingnya. Kita tengok bahasa alainya sekarang. Oh, kalau bapak ibu baca chatting anak-anak mungkin tak paham lagi ibu-ibu. Baca Facebook anak-anak mungkin tak paham lagi. Bahasanya sudah tak bahasa bapak ibu lagi. Ini di zaman dulu, di masa Imam Syafi'i 150 Hijriah. Lahir beliau. Maaf, wafat beliau 204. 204 wafat. Artinya beliau dengan Rasul 150 tahun jaraknya. Maka bahasa mengalami perubahan. Beliau ingin dapat bahasa seperti bahasa Al-Quran, bahasa yang dipakai di masa Rasul. Berasal di sini, belajar di sini 9 tahun, Pak. Hidup di masyarakat itu, didengar apa masyarakat bercakap, digunakan bahasanya ke masyarakat, dihafal bahasa masyarakat, sehingga dengan itu dihafal betul apa maksud Al-Quran. Dia paham setiap dibacakan Al-Quran, langsung dia paham apa maksudnya. Dengan modal bahasa Al-Quran dipelajari bahasa Arab di suku Huzail ini. 9 tahun, Pak. Saya kuliah S1 4 tahun, Pak. Belajar bahasa Arab yang fokus kaidah bahasa Arab cuma tahun 1, tahun 2, Pak. 3, 4 enggak lagi. Kenapa? Dianggap kita di masa pesantren sudah belajar ilmu alatnya cukup. Di kuliah tahun 1, tahun 2 saja. 3, 4 sudah spesifik keilmuan di bidang syariah. Karena saya kuliah syariah. Beliau 9 tahun, Pak. S1 itu 4 tahun. Beliau 9 tahun. Ini fokus. Setiap hari interaksi. Bahasa itu kalau kita gunakan, kalau hidup dengan orang menggunakan bahasa, itu lengket, Pak. Ini bukan belajar di kelas. Hidup dengan masyarakatnya. Sehingga kebiasaan masyarakat, digunakan istilah bahasa dan kebiasaan itu, didapat di sini. Sehingga untuk mempelajari Quran dan Sunnah itu, mudah beliau. Dan beliau, hadis Nabi, Pak, digelari dengan Nasirus Sunnah.
Nasir sunnah ini penolong sunnah bahasa kitanya, Pak. Pembela sunnah. Maknanya orang yang sangat paham dengan sunnah. Di zaman beliau lah yang paham dengan sunnah itu. Bahkan maksud dari redaksi setiap Al-Quran dan hadis itu beliau paling paham dibanding ulama yang lain. Kata Imam Ahmad, kalaulah tidak ada Imam Syafi'i, kami tidak akan tahu apa mutlak, apa muqayyad, apa am, apa khas. Karena ayat Al-Quran ini redaksinya kadang umum, kadang khusus, Pak. Kalau tidak kita bisa sinkronkan ilmunya dengan pembahasan mutlak muqayyad, wah, kita jangan kira Al-Quran itu bertentangan satu dengan yang lain, kontradiksi satu dengan yang lain. Hadis Nabi jangan kita kira bertentangan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita tak punya ilmu untuk mendalami redaksional Al-Quran dan hadis itu. Imam Syafi'i pakar itu, sehingga muncul ilmu beliau yang terkenal sampai sekarang, ada ilmu usul fikih. Kemudian kitabnya kitab Ar-Risalah, menjelaskan bagaimana memahami Al-Quran, memahami sunnah. Metodenya beliau memunculkan. Lalu beliau sebagai pendiri madrasah ini, Pak. Madrasah beliau dilanjutkan oleh murid-muridnya, Imam Al-Muzani, Imam Al-Buwaiti, lanjut ke bawah. Muncullah para imam, setelah itu ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i, muncul lagi ke bawah, muncullah banyak imam-imam. Ketika kita mempelajari mazhab Syafi'i ini, kita tak mempelajari tentang pemikiran seorang Imam Syafi'i, tapi pemikiran Imam Syafi'i yang dipelajari oleh beliau, dipelajari oleh murid beliau, sehingga ijtihad Imam Syafi'i ini dikaji lagi oleh murid-muridnya. Imam Syafi'i ini ada tergelincirnya atau tidak? Setiap ijtihad beliau ini kaidah beliau sendiri atau tidak? Sesuai Quran dan Sunnah menurut kaidah beliau sendiri atau tidak? Lalu ada masalah yang beliau belum bahas, dibahas oleh muridnya. Setiap masa cara hidup berubah terus, pembahasan itu terus bertambah, Pak. Sehingga bab fikih tentang taharah ini, dulu ada nggak, Pak, kalau orang berwudu itu pakai spray ini? Kan ada orang kalau umrah itu pakai spray itu, Pak. Dia pakai spray, sah nggak udah pakai spray itu? Dulu nggak ada pembahasan, dibahas. Belum lagi kalau haji virtual, Pak, umrah virtual, dibahas terus itu, Pak. Jadi ketika kita bicara mazhab Syafi'i, kita tak bicara tentang satu orang, tapi bicara tentang madrasah, tentang sebuah lembaga besar yang didirikan Imam Syafi'i, tapi berbentuknya tidak bentuk bangunan. Bentuknya adalah aliran ilmu, aliran manhaj yang tertulis dalam kitab dan diajarkan dengan lisan ke lisan, bersambung Imam Syafi'i ke muridnya, muridnya. Sehingga yang kita amalkan sekarang itu, Pak, pengajaran, pemahaman Al-Quran dan Sunnah oleh Imam Syafi'i, ditambah oleh murid-murid Imam Syafi'i, terus ke bawah, sehingga tugas kami yang ustadz, yang kiai, yang ulama, yang buya, yang pengajar di masjid atau sekolah itu, meriwayatkan hasil kesimpulan ijtihad Imam Syafi'i, imam-imam mujtahid setelah beliau, untuk disampaikan pada masyarakat, supaya masyarakat paham bagaimana mengamalkan Al-Quran dan Sunnah setelah dikaji oleh orang yang pakar. Jadi gitu, Pak. Ketika kita bicara mazhab Syafi'i, tidak bicara satu orang, tapi bicara ribuan orang, bicara ratusan dan ribuan kitab. Ini matan takrib ini nggak ada hubungan dengan Syafi'i, Pak. Artinya bukan kitab beliau. Kalau kita kaji dalam fikih ini, contoh yang sering menjadi patokan dalam fikih mazhab Syafi'i itu, Imam Syafi'i mengarang kitab, katakan kitab Al-Um. Nanti lanjut ke bawah, ada muridnya Imam Al-Muzani mengarang kitab Mukhtasar misalnya. Imam Muzani ini lanjutkan lagi ke bawah oleh para ulama berikutnya, mengarang kitab, ada Imam Syirazi misalnya kitab At-Tanbih, atau kitab Al-Muhazzab. Muhazzab misalnya, lalu kitab Muhazzab ini dikarang lagi oleh ulama, atau Tanbih ini dikarang lagi oleh ulama, seperti Imam Al-Ghazali, Al-Wajiz, Al-Wasit, banyak karang Imam Al-Ghazali ini. Lalu karang beliau diringkas lagi oleh, atau dijelaskan lagi oleh Imam Rafi'i, ada kitab Al-Muharrar. Al-Muharrar ini karang lagi oleh Imam Nawawi, dengan bahasa beliau, redaksi beliau menyambung keilmuan itu, kitab Minhaj At-Talibin. Sehingga di dalam mazhab Syafi'i itu, Pak, secara kitab itu ada silsilah sambungannya. Secara sanad keilmuan, si anu belajar ke siapa, nanti nyambung dengan Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i baru ke atas gurunya Imam Malik bin Anas. Imam Malik guru kepada siapa? Imam Nafi'. Imam Nafi' pada siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar pada siapa? Rasulullah di atasnya. Gitu Pak. Jadi kitabnya ini bisa ditelusuri. Sehingga setiap mazhab itu ada kitab dari imam turunnya ke siapa? Ke siapa? Ke siapa? Ke siapa? Itu bisa ditelusuri. Setiap mazhab yang 4. Lalu di bawah-bawah ini baru masing-masing punya cabang-cabang nanti. Seperti Al-Minhaj punya syarah. Ada Tuhfatul Muhtad, Nihayatul Muhtad. Di kitab-kitab seperti ini, kemudian nanti ada lagi hasyiahnya, penjelasnya dan seterusnya. Jadi bercabang semua Pak. Kenapa? Tujuannya menjelaskan ilmu kepada para penuntut ilmu, pada masyarakat yang disesuaikan dengan zaman masing-masing. Karena tidak mungkin ilmu Syafi'i ini sampai sekarang itu terus dijelaskan. Tidak kuat baca al-um ini Pak. Ini bahasanya bahasa Arab yang beliau ambil dari sini Pak. Sehingga kalau kita belajar sekarang sulit memahami kitab beliau. Maka kalau ada orang sekarang belajar pakai kitab Syafi'i langsung, pakai kitab al-um, kitab Arisalah, itu orang tuh kepedean Pak. Ilmu dia seakan-akan bisa dengan bahasa Imam Syafi'i. Bahasa rumit itu Pak, bahasa Arab tingkat tinggi itu. Sehingga untuk memahami itu butuh belajar yang lama. Ilmu bahasa Arab tingkatnya bukan lagi sekedar apa istilah kalau belajar bahasa itu Pak? Advance, apa istilahnya? Intermediate, apa istilahnya itu? Orang expert enggak gitu lagi. Sudah profesor di atas profesor lagi untuk memahami kitab-kitab mereka. Kenapa? Ditulis enggak di zaman sekarang. Di zaman abad kedua, abad ketiga dulu. Sekarang abad ke-15 Pak. Sudah 13 abad jeda kita dengan mereka. Maka bahasanya sudah tak sama lagi apa bahasa yang biasa digunakan. Gitu Pak. Jadi ketika kita membahas tentang Imam Syafi'i, itu membahas banyak ulama. Lalu pendapat setiap ulama ini di dalam mazhab dikritisi oleh yang lain. Muncullah banyak kitab. Hasil pendapat itu yang beda-beda tadi adanya pendapat mu'tamad atau pendapat resmi mazhab. Itulah yang kemudian diajarkan masyarakat umum. Sehingga masyarakat umum itu tinggal, ini boleh atau tidak? Ini hukumnya apa? Halal, haram. Halalnya apakah wajib? Apakah sunnah? Apakah mubah? Ini apakah haram? Apakah makruh? Itu instan. Kenapa? Mereka tak mengkaji lagi bagaimana Imam Syafi'i menyimpulkan. Dari mana Imam Syafi'i mengambil? Enggak kuat orang awam Pak. Dia tinggal, saya minum ini boleh minum enggak? Kenapa saya boleh minum? Ini halal untuk kamu. Selesai urusan Pak. Bagaimana cara gosok gigi? Siwak. Siwak itu apa alatnya? Kalau dulu ada kayu. Kalau di kampung pakai rumput ganto. Kalau ada rumput itu, hari ini pakai sikat. Ini siwak atau tidak? Dapat sunnah atau tidak? Pembahasannya kalau orang awam dikaji Quran dan sunnah nggak dapat mereka, nggak selesai masalah mereka. Jadi gitu Pak. Jadi kemudian akidah. Kenapa Asy'ariyah ini kepada nisbah Imam Abu Hasan al-Asy'ari? Kenapa nisbah pada Imam Abu Hasan al-Asy'ari? Di masa Khalifah Utsman bin Affan agak banyak muncul riak-riak perpecahan umat ini Pak. Lalu meninggal beliau, muncullah beberapa, ada namanya sekte Khawarij Pak. Khawarij. Lalu ada muncul sekte Syiah. Muncul lagi ke depannya ada Murji'ah Pak. Ini yang awal-awal muncul nih. Setelah itu ada lagi Qadariyah. Ada lagi Jabariyah. Banyak muncul Pak. Ada lagi Mu'tazilah dan seterusnya. Setiap sekte ini punya pemahaman menyimpang. Ada akidah menyimpang. Contoh Syiah. Syiah ini memposisikan Sayyidina Ali berlebihan. Bahkan memposisikan Sayyidina Ali itu bisa lebih daripada Nabi Muhammad. Ada yang seperti itu Pak. Jadi Syiah itu enggak sama semuanya. Di dalamnya banyak sekte juga. Jadi satu Syiah itu di dalamnya ada mengatakan sampai 22 kelompok. Lalu Murji'ah. Murji'ah ini yang penting kita iman. Solat tak solat enggak masalah, penting iman. Masuk surga juga kita. Coba bayangkan kalau Murji'ah ini hidup sekarang. Kata sekarang yang penting kami syahadat. Yang penting kami iman. Enggak ke masjid enggak apa-apa. Enggak ngaji enggak apa-apa, enggak solat enggak apa-apa. Berbahaya enggak Pak gitu? Berkembang gitu. Ada lagi Qadariyah Jabariyah ini. Kata kelompok itu ngapain kita amal lagi? Kita ikutlah kalau kata Allah masuk surga juga. Kalau kata Allah masuk neraka juga. Ngapain kita sholat? Kayak gitu orang-orang akan hidup sekarang. Sholat ya orang masih tidak baik akhlaknya, kalau kita sholat. Lalu muncul lagi nanti Mu'tazilah. Mu'tazilah ini logikanya kuat. Nanti bisa mengalahkan syariat. Sehingga orang Mu'tazilah ini tak mengakui nanti di akhirat ada syafaat Nabi Muhammad. Orang Mu'tazilah tak mengakui di akhirat kita bisa melihat Allah dalam surga. Orang Mu'tazilah ini
kalau ada orang meninggal, dia anak-anak atau orang ini bukan mukallaf, dia meninggal, dia tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Tapi manzilah baina manzilataini. Semua kelompok ini punya keyakinan sesat. Lalu datang Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang beliau ini usianya sampai 10 tahun, ini sunni, ahlu sunnah, ajaran murni. Tapi meninggal ayahnya, maka ibunya menikah baru, usianya sampai 40 tahun, dari 10 sampai 40 tahun ini, lebih kurang 30 tahun beliau, ayah tirinya seorang Mu'tazilah. Ayah tirinya Pak Mu'tazilah Pak. Sehingga selama 30 tahun itu dia dapat ajaran Mu'tazilah. Bahkan beliau menjadi, karena memang orang cerdas, kalau ada seminar, beliau mewakili. Kalau ada debat, beliau utusan. Kalau ada khutbah, ada penjelasan segala macam, beliau bintangnya. Menulis kitab, beliau bintangnya. Karena dia bicara hebat, menulis hebat, otak cerdas. Sehingga menjadi imam dalam mazhab Mu'tazilah. Usia 40 dia mulai ragu. Ini keyakinan benar atau tidak? Sebab diantaranya menurut dia ada yang tidak final, tidak finish, tidak fix keyakinan ini. Contoh, seperti kasus ada ditanyakan, kalau ada 3 orang meninggal ayah katanya. Ayahnya kan seorang ulama besar. Yang satu dia tua tapi ahli maksiat. Yang kedua meninggal tua tapi ahli taat. Yang ketiga anak kecil belum balik meninggal. Di mana mereka ketiganya? Kalau yang pertama kata ayahnya masuk neraka karena tua maksiat. Yang kedua dia tua tapi taat, masuk surga. Yang kecil enggak masuk surga, enggak masuk neraka kata dia. Bingung dia. Dia nanti protes pada Allah, gimana? Ya Allah, kenapa enggak biarkan saya tua sehingga saya bisa masuk surga seperti bapak yang nomor 2 tadi? Kata dia, Allah tahu kamu yang terbaik bagi kamu meninggal waktu kecil sehingga kamu tidak masuk neraka nanti. Tapi saya pengen juga masuk surga kata dia. Kalau dikabulkan keinginan dia, kata yang masuk neraka akan bilang juga pada Allah, ya Allah, kenapa matikan saya tua sehingga saya masuk neraka? Kok enggak biarkan saya mati di waktu muda? Itu kalau semuanya bertanya, Pak, repot jawabnya, Pak. Karena ketiganya tempatnya beda. Maka mulai dia meragukan. Oh, ini ada yang tidak beres ini gitu. Sehingga termasuk keyakinan terhadap syafaat, melihat Allah di akhirat, dan banyak lagi keyakinan lain, muncullah keraguan dalam dirinya. Sampai akhirnya di usia 40 ini, di bulan Ramadan, biasanya malam 27 di masjid di Basrah itu, siapapun orang di sana sudah terkenal, malam 27 itu mereka ke masjid semuanya. Hidupkan malam semuanya ramai, mengaji, bertahlil, berzikir, dipimpin oleh ulama. Malam itu beliau ngantuk betul, nggak berangkat ke masjid. Saking ngantuknya dia tidur di rumah. Ya maklumlah kalau udah ngantuk betul kita kan nggak sadar keadaan. Beliau ini ulama yang dipaksa ngantuk oleh Allah. Dalam ngantuk itu tidur bermimpi dengan Rasul. Oleh Rasul suruh tolong sunnahku kata Rasul. Dia bingung, selama ini merasa sudah memperjuangkan sunnah. Kayak Mu'tazilah Nur, dia sudah representasi Islam. Menurut Rasul tolong sunnahku, berarti ini belum. Berarti masih ada masalah. Sampai dia dalam satu Ramadan itu mimpi 3 kali bertemu Rasul. Suruh oleh Rasul semuanya tolong sunnahku. Sampai dia sempat protes pada Rasul, masa saya sudah puluhan tahun darah daging dalam diri saya, ini yang saya yakini, lalu tiba-tiba saya tinggalkan. Berat bagi saya. Rasul bilang, kamu tidak perlu meninggalkan, tolong sunnahku. Yang sesuai dengan sunnah jalankan, yang tidak, itu saja kau tolong. Lalu sampai bermimpi, nanti Rasul bagaimana aku memperjuangkannya, siapa yang akan menolong segala macam? Jalan saja, nanti Allah akan tolong kamu, Allah akan bukakan jalan untuk kamu. 3 kali mimpi, Pak. Keyakinan tadi merasa tidak fix bagi beliau, tidak final bagi beliau, tidak menenangkan beliau. Kemudian mimpi Rasul, akhirnya dia meninggalkan Basrah 2 pekan, 15 hari lebih kurang bahasa kita. Dia merenung. Dia tak bergaul dengan masyarakat. Karena kalau kita masih bergaul dengan orang, itu masih ada pengaruh. Ini jangan-jangan orang tadi takut kita ditinggalkan orang segala macam. 2 pekan dia tinggalkan, dia renung, dia kaji setiap keyakinan dia periksa dari Al-Quran dan Sunnahnya, dari logika dia. Oh, ini tidak masuk. Maka dia 2 pekan tadi balik lagi ke Basrah. Dia tulis 3 buku kecil menjelaskan akidah dia. Dia balik ke Basrah, dia naik ke atas mimbar, dia di atas mimbar sampaikan, kalian tahu dulu siapa saya? Apa keyakinan saya? Saya dulu mengatakan begini, begitu, segala macam. Hari ini saya tinggalkan semua keyakinan saya. Saya lepaskan. Seperti saya melepaskan baju jubahnya. Bapak Ibu pernah tengok baju jubah para habib itu? Dia tak berkancing. Dalamnya ada jalabiyah, ada gamis itu. Di luarnya ada satu lagi.
Itu tak berkanjing, dilepaskan itu dibuang. Saya seperti melepaskan ini. Lalu dia umumkan taubatnya. Sejak itu dia kaji semua akidah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, menggabungkan dalil nakli, dalil akli, dan beliau umumkan pada masyarakat. Beliau debat orang-orang Mu'tazilah, beliau ajarkan ilmunya, beliau cari orang-orang tokoh Mu'tazilah tadi, di debatnya diajarkan semua ilmu menurut konsep yang baru. Lalu para ulama di zaman itu mengatakan, inilah dia konsep akidah Ahlus Sunnah yang diinginkan Rasul itu. Di zaman beliau itu bukan tak ada ulama yang lain, Pak. Banyak ulama lain, tapi orang tak berani. Kenapa? Mu'tazilah menguasai. Bahkan khalifah di zaman itu pemikirannya Mu'tazilah. Karena khalifah Mu'tazilah, ulamanya Mu'tazilah, ulama yang bukan Mu'tazilah tersingkir. Beliau muncul dengan keyakinan tak sama dengan keyakinan pemerintah. Maka orang-orang lain mulai menguat, mulai mengikut caranya, mulai mensupport beliau, sehingga muridnya menyebar. Yang waktu itu terkenal ada pengikut mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, itu mulai dalam akidah mengikut metode beliau. Sehingga metode beliau ini disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya nggak ada istilah Ahlus Sunnah itu, Pak. Yang lain itu karena muncul kelompok ini semuanya disebut dengan Ahlul Bid'ah. Untuk melawan ini muncul Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tadi. Disebutlah beliau dengan Ahlus Sunnah. Sejak saat beliau sampai hari ini, kalau ada kitab kuning atau kitab yang dikarang disebut Ahlus Sunnah, keyakinan beliau. Imam Ahlus Sunnah disebut beliau. Sampai sekarang di kitab-kitab yang merupakan kitab representasi dalam akidah itu disebut dengan Imam Ahlus Sunnah, itu beliau. Beliau ini, Pak, ulama di masa 10 tahun ini sudah hafal Quran, sudah mengaji hadis, sudah mengaji fikih, usul fikih. Hanya saja nasibnya karena bergaul dengan hidup dengan bapak Mu'tazilah, Sunni tadi, menjadi terkontaminasi dengan Mu'tazilah, sehingga menjadi matang keilmuan di Mu'tazilah. Tapi itu rupanya hikmah, Pak. Dengan dia menguasai Mu'tazilah selama 30 tahun tadi, dia mudah menghantam Mu'tazilah yang menguasai negara, sehingga Mu'tazilah itu tumbang. Sekarang kita tak mengenal lagi nama Mu'tazilah. Berkat beliau dan para murid beliau, buku-bukunya terkenal sampai sekarang. Nah, buku-buku beliau itu dikarang. Kemudian mungkin Bapak dapat klaim bahwa beliau ini taubat. Nggak ada, Pak. Beliau setelah taubat ini nggak ada lagi taubat. Taubat beliau cuma sekali. Awalnya Sunni, masuk Mu'tazilah, lalu taubat. Setelah itu nggak ada lagi taubatnya. Kalau Bapak dapat informasi, kita bisa perbandingkan, Pak. Ini mohon maaf, pagi ini agak lama sedikit, karena ada pertanyaan yang ini butuh panjang. Kan belum tentu terulang pekan depan, kan? Saya tak ada kajian subuh di sini. Jadi sekali ini kita gunakan. Sebab sarapan belum datang, Pak. Bentar lagi Bang Zul datang. Kalau dah datang dia dingin, cuma Bang Zul belum datang. Nggak nampak di sini. Jadi misalnya Imam Abu Hasan itu, Pak, dalam konsep Ahlus Sunnah meyakini beliau itu pertama Sunni, Pak. Seperti yang saya cerita 10 tahun tadi. Yang kedua Mu'tazilah. Tapi muncul belakangan klaim Imam Ibn Taimiyah dan murid-muridnya, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, bahwa beliau ini awalnya Sunni, Mu'tazilah, Kullabiyah, sudah itu Salaf atau Sunni dalam versi Ibnu Taimiyah. Pernah Bapak dengar istilahnya? Pasnya begini. Tapi Bapak boleh cari, tidak ada yang mengatakan beliau setelah 40 tahun tadi taubat sekali lagi. Nggak akan ketemu murid mengatakan gitu. Nggak akan ketemu karangan yang mengatakan beliau taubat lagi. Ini munculnya tahun berapa? Imam Ibn Taimiyah meninggal 728, Pak. Beliau meninggal 324. Jauh atau dekat nih? 400-an tahun. Kira-kira informasinya valid atau tidak nih? Pasti nggak valid. Jauh kok. Dari tahunnya nampak, Pak, ya. Muncul klaimnya di sini. Boleh dicari ini. Boleh cari datanya. Klaimnya dari sini munculnya. Sehingga orang mengatakan beliau taubat itu cuma tokoh ini. Dan itu yang dilanjutkan oleh kawan-kawan kita yang salafi sekarang. Klaim yang ini. Fakta hidupnya cuma ini. Sunni, Mu'tazilah, lalu balik lagi kepada Sunni. Setelah ini ada lagi taubat beliau segala macam. Lalu kenapa ada muncul klaim Kullabiyah
ini ada salaf seperti yang diklaim sekarang itu, perkaranya kitab Al-Ibanah. Betul Pak? Pernah dengar kitab Al-Ibanah ini? Al-Ibanah ini dianggap sama dengan keyakinan kawan salafi. Begitu klaimnya begitu. Sementara kalau kita jujur, di masa beliau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu ulama sunni banyak. Cuma ulama sunni lain nggak berani berbunyi. Kenapa? Karena keyakinan mereka bertentangan dengan cara berpikir negara, yaitu Mu'tazilah tadi, sehingga nggak muncul. Maka kitab ulama yang lain belum nampak. Ulama yang menyuarakan Ahlus Sunnah nggak nampak. Sehingga kesannya di zaman itu yang Ahlus Sunnah hanya Imam Ahmad. Yang lain nggak disebut dengan Ahlus Sunnah. Imam Ahmad ini memang berani dia menantang, sehingga dia berani dipenjara. Sampai 3 khalifah yang penjara beliau. Lebih kurang 17 tahun itu hidupnya dalam penjara Imam Ahmad itu. 17 tahun dalam penjara Pak. Itu imam ulama besar. Maka beliau ketika mengarang kitab Al-Ibanah, Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah yang 17 tahun di penjara ini, beliau ingin mengatakan bahwa kitab yang saya karang ini adalah kitab yang sejalan dengan Imam Ahmad. Kenapa? Supaya orang tahu bahwa akidahnya Ahlus Sunnah seperti imam yang itu. Kan bagi kita sekarang kalau disebut saya Ahlus Sunnah, orang bingung Ahlus Sunnah seperti siapa? Orang nggak tahu. Tapi supaya orang mudah memahami, saya sama dengan Ustaz Somad. Oh, orang paham itu. Saya amal seperti Ustaz Somad. Oh, udah paham, berarti sama dengan kita. Gampang orang nilainya. Beliau ini di zaman itu belum diketahui orang sebagai Ahlus Sunnah. Maka supaya beliau dianggap Ahlus Sunnah, disebut bahwa akidah yang saya tulis ini sama dengan Imam Ahmad. Bukan berarti mengikut Imam Ahmad, tapi sama dengan Imam Ahmad. Sehingga metodenya metode Imam Ahmad dipakai. Bagaimana Imam Ahmad? Imam Ahmad ini dia tidak bicara kecuali dengan hadis. Ada riwayat dengan riwayat, ada hadis dengan bahasa hadis, dan menggunakan dalil akli. Beliau ada dalil akli, ada dalil nakli. Sehingga dalam kitab Al-Ibanah ini itu rata-rata isinya teks, nas. Bagaimana redaksi Al-Quran, ya begitu diungkapkan. Bagaimana redaksi hadis, dengan itu diungkapkan. Sehingga ketika mengarang kitab Al-Ibanah ini, dalil akli secara logika berpikir dengan nalar itu enggak terlalu menonjol di situ. Kenapa? Karena beliau ingin menulis kitab dengan versi cara atau model orang-orang yang caranya seperti Imam Ahmad. Sementara kitab yang lain itu ada dalil nakli, ada dalil akli. Ini soal corak penulisan, Pak. Sebab manusia ini banyak segmen. Ada orang suka dengan teks nas-nas saja. Ada orang dengan dalil nakli, dengan akli baru dia bisa terima. Kalau ini dengan nas, dia cukup. Ditulis untuk itu, Pak. Kemudian ketika beliau tulis kitabnya, itu kitabnya nggak ada keyakinan sama dengan Salafi sekarang. Salafi saja yang merasa sama dengan keyakinan ini. Nggak ada yang sama, Pak. Beliau cuma menggunakan bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Tapi keyakinan beliau, satu kita mesti bedakan. Ada nas atau teks. Yang kedua, maksud dari nas. Ini dua hal yang berbeda, Pak. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istiwa itu redaksi Al-Quran. Tapi maksud dari istiwa itu apa? Baru berbeda kita, Pak. Perlu dipahami bahwa Asy'ari ini, Pak, yakin istiwa, Pak, berdasarkan apa? Nas. Sama dengan Salafi. Tapi keyakinan apa maksud istiwa itu baru beda Salafi dengan Asy'ari, Pak. Contoh, di Asy'ari satu, kalau metode tafwid yang dipakai oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di kitab Al-Ibanah, kita tidak tahu makna hakikinya, Allah yang tahu makna hakikinya. Tapi kita mengimani Allah punya sifat istiwa. Tapi kalau metode takwil, orang belakangan, ulama belakangan, yang tadi saya sebut madrasah tadi, itu mengartikan bahwa makna istiwa itu Allah berkuasa terhadap aras dan semua makhluk yang lainnya. Kenapa disebut berkuasa terhadap aras? Dalam hadis katakan aras ini makhluk paling besar. Jika paling besar di bawah kuasa Allah, bayangkan yang kecil dari itu. Itu cara memahami. Jadi perbedaan kita bukan mengimani nas atau tidak, tapi makna dari nas. Dan di sini salah satu framing fitnah dari Salafi, Pak. Dikatakan bahwa kita tak mengimani nas, itu salah. Kita iman, Pak. Sifat yadun kita iman, Pak. Sifat ainun kita iman.
Sifat sakun kita iman, tapi makna ainun, makna yadun beda kita. Itu perlu dipahami di situ, Pak. Jadi ketika dikatakan al-ibanah sama dengan Imam Ahmad, bukan berarti kita Imam Abu Hasan al-Asy'ari dia punya keyakinan seperti salaf. Enggak. Dia sama dengan salaf yang bukan maksudkan sekarang itu, tapi dengan Imam Ahmad, Imam Al-Qarabisi, Imam Al-Muhasibi, dengan imam-imam yang lain yang sambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa Kullabiyah ini? Imam Ibnu Kullab. Imam Ibnu Kullab ini dia ulama mutakallim. Mutakallim ini kalau kata sekarang ulama ahli kalam. Karena dia ulama ahli kalam menggunakan konsep logika dalam akidah. Imam Ahmad nggak punya konsep logika. Disitulah bedanya antara Imam Ahmad dengan Ibnu Kullab. Sehingga mereka terima konsep Imam Ahmad, nggak terima konsep Ibnu Kullab. Sehingga disebutlah ketika meninggalkan konsep Ibnu Kullab kembali ke salaf. Dengan buktinya kitab Al-Ibanah. Gitu nalar berpikirnya, Pak. Tapi Bapak boleh dengar ceramah Ustadz Dasman Yahya. Kata Ustadz Dasman, begitu dia taubat, yang dikarangnya Al-Ibanah ini. Berarti beliau taubat dari Mu'tazilah tadi, dari sini tadi, Pak, dikarangnya Al-Ibanah ini. Tapi kalau dengar Firanda, Bapak akan beda lagi. Kata Firanda, di akhir dia mau meninggal, kitab ini terakhir dikarang. Sehingga semua karangan yang dulu sudah direvisi oleh Al-Ibanah. Sehingga Pak uji nanti, Ustadz Dasman mau didengar atau Ustadz Firanda. Karena kalau kata Dasman, taubat dari Mu'tazilah. Kalau kata Firanda, akhir hayatnya kitab Al-Ibanah. Kalau dia dikarang setelah taubat dari Mu'tazilah, berarti kitab ini masih bisa direvisi oleh kitab yang lain. Kalau dianggap kitab terakhir, ini klaimnya berbeda sama dengan Imam Ahmad, dan mereka sama dengan Imam Ahmad. Sementara ini perlu diyakini bahwa metodenya sama dengan Imam Ahmad, keyakinannya sama dengan Imam Ahmad, cuma cara memaparkannya tidak sama dengan metode Imam Ahmad. Gitu, Pak. Di sini, Pak. Memahami Al-Quran dan Sunnah, semuanya Quran dan Sunnah, Pak. Cuma melalui orang yang paham Quran dan Sunnah. Jadi kita tidak alergi, Pak, ngikut Quran Sunnah itu nggak alergi kita. Cuma yang alerginya adalah katanya mengikut Quran dan Sunnah, tapi diikut ustadz dia. Ustadz dia yang memahamkan Al-Quran dan Sunnah kepada dia. Begitu enggak, Pak, terjadi? Yang terjadi langsung Quran dan Sunnah atau ngikut ustadz menjelaskan Quran dan Sunnah? Kan beda, kan? Ngikut Quran Sunnah langsung dengan ustadz yang menjelaskan Quran dan Sunnah. Sama atau beda? Beda, kan? Kita juga begitu. Jamaah kita juga mengikut ustadz yang menjelaskan pemahaman Quran dan Sunnah. Bedanya nggak analisa Quran Sunnah langsung, tapi sudah analisa instan oleh ulama yang pakar, oleh orang yang sudah diakui oleh para ulama yang lain. Kita tinggal menjelaskan, gitu, Pak. Jadi kami nggak analisa Quran Sunnah langsung. Kenapa? Nggak punya ilmu seperti itu. Sudah, Pak. Makanya Bapak Ibu jangan terkecoh dulu. Bapak itu sesuai Quran sesuai dengan Sunnah. Dia Quran dan Sunnah, kita nggak Quran Sunnah. Jangan terkecoh dulu. Jangan-jangan dia nggak punya bekal seperti Imam Syafi'i di suku Huzail tadi. Dia sudah memaksakan diri memahami Quran dan Sunnah. Sehingga Bapak sekarang mungkin dengar, Rasul saja diancam kalau Rasul berbuat bid'ah, dia pasti akan dimarahi oleh Allah. Masuk akal Rasul buat bid'ah? Sumber agama itu dari beliau. Sunnah itu dari beliau. Sunnah itu bertentangan dengan bid'ah. Masa sumber sunnah, sumber bid'ah? Kontradiksi, kan? Nggak masuk akal, kan? Logikanya sumber sunnah, sumber bid'ah dua yang berbeda. Sumber bid'ah dimunculkan oleh yang lain, bukan sumber sunnah. Begitu, Pak. Sementara sekarang di frame, kalau Rasul buat bid'ah, Allah akan marah. Masuk akal Rasul buat bid'ah? Dari mana muncul pemahaman itu? Karena tak punya alat untuk memahami Quran dan Sunnah, Pak. Mohon maaf, ada yang sangat viral kemarin itu, perempuan haram pakai bra. Udah dengar nggak, Pak? Mohon maaf, Pak. Pakai haram perempuan, mohon maaf, pakai bra, Pak. Itu viral kemarin. Muncul meme-nya, akhirnya minta maaf orang yang nulis itu. Dia salah memahami perkataan ulama, kata dia. Itu gara-gara apa, Pak? Metode berpikir ini telah dirubah. Kita langsung Quran dan Sunnah. Dia tak punya alat. Sehingga muncul fatwa aneh-aneh. Gitu kira-kira, Pak. Baik. Ada kesimpulan juga bahwa Imam Syafi'i adalah tokoh pembaharu, Ya. baik pada hadis yang kemudian Islam tadi. Ya. Satu. Baik. Antara Asy'ariyah
Wahabi, tokoh pembaru abad ketiga. Ya. Ulama pembaru juga disuruh. Imam Ghazali pembaru di abad kelima. Ya. Jadi semua itu ada relatif urutannya pembaru gitu kemudian Islam tadi. Baik. Pertanyaannya yang pembaru terakhir itu zaman sekarang siapa gitu setelah orang-orang ini? Baik. Muncul gitu. Sementara kita masih berkutat tidak dimunculkan atau dipertentangkan gitu. Dia kan tidak mungkin kita menilai siapa yang cocok disebut yang dimaksudkan hadis kecuali orangnya hidup semua, Pak. Maka bisa jadi pendukung ulama yang saya sepakati, contoh misalnya anggaplah Syekh Mulyono misalnya, yang lain Syekh Irzawadi misalnya, itu yang kelompok mengatakan ini menjadid, yang lain ini menjadid, akan begitu muncul, Pak. Dari mana muncul kita ketahui bahwa abad ke-1 si Anu, abad ke-2 si Anu, ke-3 si Anu, itu ulama belakangan yang nulis, Pak. Sehingga siapa ulama mujadid abad ini? Ulama setelah kita yang akan menyimpulkan. Generasi setelah kita yang akan menyimpulkan. Begitu, Pak. Jangankan yang sekarang, yang abad sebelum kita aja ulama nggak sepakat siapa mujadidnya. Kenapa? Karena itu adalah Rasul nggak mendefinisikan siapa orang. Rasul cuma menjelaskan bahwa setiap 100 tahun ada orang yang menjelaskan, bukan agamanya yang diperbarui, yang menjelaskan dengan metode yang terbaru, dengan cara terbaru dalam menjelaskan agama. Karena kalau tidak ada orang seperti itu, Pak, agama ini hidup dengan cara Rasul terus. Bingung orang. Orang hari ini dia pakai internet, segala sesuatu sekarang sudah banyak dengan online. Siapa yang akan menjawab itu? Di zaman Rasul nggak ada begitu. Pakai hadis, pakai teks yang di zaman Rasul, zaman salaf, nggak akan terjawab itu semua, Pak. Makanya butuh setiap 100 tahun ada ulama yang perbaharui cara memahami agama, bukan agamanya. Agama itu terus dari dulu, Pak. Tapi cara memahami agama, cara memahamkan agama itu yang muncul. Sehingga kita para ulama dari dulu itu metodenya berkembang. Cara mengungkapkan usul fikih itu, Pak, kitab Arisalah itu misalnya, bila kita runut ke bawah, ada metode mutakallim, ada metode ahnaf. Ahnaf itu metode Imam Abu Hanifah, ada metode ulama selain Imam Abu Hanifah. Di bawahnya lagi ada metode al-jam'u, menggabungkan keduanya. Itu tentang metodenya, bro, Pak. Jadi siapa orangnya? Wallahu a'lam. Setiap 100 tahun itu siapa orangnya? Wallahu a'lam. Tapi ada berapa periode yang disepakati ulama. Termasuk Imam Suyuti disepakati sebagai mujaddid, Pak. Maka Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika memperbarui itu maksudnya bukan pengaruh agamanya, tapi metodenya. Sehingga ijtihad yang dulu itu enggak otomatis dibatalkan oleh yang belakangan, tapi metode memahamkannya yang terus berkembang. Begitu, Pak. Wallahu a'lam.